Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel. Dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezeki dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Alam Gaib Laut Pantai Selatan. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Sinyo Adi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Ada beberapa orang pemuda yang hobinya yaitu memancing di laut. Nah, salah satunya sebut saja si Wardi. Si Wardi ini mengontak teman-temannya yang sama-sama hobinya memancing untuk bisa memancing bareng lah ya, memancing bareng di laut. Dan semuanya sudah dikontak dan rembukan berencana itu kapan bisa memancingnya, dan dipastikan memancingnya itu hari Kamis lah ya. Hari Kamis ini ada di daerah Jogja ya, daerah Jogja. Dan semuanya sudah sepakat hari Kamis sore berangkat, dan sebelum sore berangkat semuanya bergegas ke laut dan menanyakan pada pada nelayan pokoknya yang mempunyai perahu yang biasa disewa untuk memancing, dan sepakat dengan harganya. Dan kira-kira jam habis asar jam 4-an itu semuanya naik ke perahu dan berangkat. Dan di rute pertama kira-kira berapa ratus meter menuju ke tengah laut di nama juga Laut Selatan ya, Laut Selatan di daerah Jogja. Berapa ratus meter berhentilah perahunya, dan si Wardi dan teman-temannya mempersiapkan umpan-umpannya, segala sesuatunya lah ya untuk memancing. Nah, setelah semua umpan udah dilempar ke laut, ternyata dapatnya kecil-kecil lah. Emang itu bukan target mereka itu untuk mendapatkan ikan kecil, dia targetnya mendapatkan ikan besar. satu jam atau setengah jam berlalu belum mendapatkan ikan yang mereka inginkan, dan menyuruh, "Pak, tolong Pak, agak ke tengah sedikit Pak," ke pengemudi perahunya itu. "Oh iya, siap." Nah, akhirnya berjalanlah itu perahunya agak ke tengah. Dan setelah ke tengah, sebelum terlalu tengah lah ya, akhirnya dalam perjalanan itu perahu itu seperti menabrak sesuatu, tapi tidak dihiraukan. Apa itu yang ketabrak itu? Kayak model benda lah itu. Ya udahlah, dihiraukan, tapi si Wardi dan teman-temannya tidak bilang ke pengemudi perahunya itu. Akhirnya terus menjalankan perahu agak sedikit ke tengah dan berhentilah di tengah itu. Nah, setelah melempar umpan si Wardi dan teman-temannya mancing. Akhirnya dapatlah ikan. Tapi yang anehnya ikan itu cuma separuh. Ikannya besar, kayak ikan
kakap apa ikan apalah itu, ikan besar tapi separuh. Nah diangkat. Nah temannya si Wardi, di ini ikan gede tapi kok cuma separuh badan, tapi ini masih hidup di. Nah dari ikan itu terus bercucuran darahnya bercucuran tapi pelan-pelan, nggak sebanter kayak ini ya, darah bercucuran nggak pelan-pelan dari menetes. Dan anehnya ikan itu masih hidup, dan si Wardi dan teman-temannya berpikir mungkin ini separuh badannya udah dimakan sama ikan barakuda lah kayak gitu, predator yang lain yang lebih besar. Nah setelah itu ada keanehan lagi, ada keanehan lain lah, kayak model sisiknya berbeda apa gimana kan gitu. Terus masih bingung ini gimana nih ikan ini, mau dilepaskan lagi apa gimana. Nah dengan kompromi teman-temannya si Wardi sama si Wardi itu udah lepasin aja ikannya, takut kenapa-napa. Soalnya kan ada keanehan lah dari ikan ini, udah badannya separuh, dia masih hidup. Dalam perjalanan setengah jam itu setelah mendapatkan ikan itu masih hidup dan darahnya juga masih bercucuran, dan sisiknya juga, sisiknya tuh masih agak aneh lah, beda daripada yang lain, daripada yang biasanya gitu ikan itu. Akhirnya dilepaskan. Nah yang pengemudi itu bilang, udah deh mendingan lepaskan aja daripada kenapa-napa, kita kan jaga-jaga yang biar gak ada apa-apa lah, namanya juga di laut kan, seenggak-enggaknya pasti kita berhati-hati. Nah katanya pengemudi itu, oh iya pak, siapa. Akhirnya perahu itu melaju lagi ke agak tengahan lagi lah, sudah lumayan jauh dari pantai itu ya, kira-kira ada 1 kilometer lah dari pantai itu, udah hampir tengah-tengah laut lah. Nah si Wardi dan teman-temannya terus mancing, dapat ikannya ya sedang-sedang lah, bukan yang diprediksi dia yang besar-besar. Nah pas di pertengahan itu, disitulah ada kejanggalan. Tanpa sadar, tanpa di luar nalar lah, ada sebuah gerbang besar kayak gapura gitu, gapura jadul, gapura zaman kerajaan itu, gapura besar banget. Dan di depan gapura itu ada payung-payung kayak payung-payung kerajaan seperti itu. Nah tanpa disadari, yang nakoda supir perahu itu dan si Wardi dan teman-temannya tahu-tahu kayaknya mengikuti aja itu dari arus perahunya itu, tanpa disadari lah mengikuti masuk ke dalam gerbang itu. Hanya si Wardi dan teman-temannya dan supirnya itu hanya melongo aja lah, nggak bisa berkata apa-apa. Masuklah ke dalam gerbang itu. Pas masuk ke dalam gerbang itu, nah si Wardi dan teman-temannya itu melihatlah di kanan kiri itu banyak orang-orang kayak model orang-orang yang melakukan pesugihan lah ya, ada yang tangannya dirantai, tapi dia lagi mungut koin emas kayak gitu, koin emas tapi tetap dirantai dan berdarah-darah. Dan terus melewati, ada lagi kayak tangannya dipasung, kakinya dipasung, dan dia lagi tetap menjinjing karung, dan di karung itu sebuah uang emas, koin emas apa kayak gitulah, kayak gitu. Terus walaupun si Wardi dan teman-temannya melihat, tapi dia tidak bisa komentar apa-apa, hanya bisa melihat dan melongo, bahasa ininya melongo ya, termenung, terdiam, tidak bisa kata-kata apa-apa, hanya untuk
hanya bisa melihat aja lah. Dan di depannya ada lagi itu, salah satunya itu banyak sekali. Salah satunya ada yang orang itu di atas meja itu menuding ke bawah. Dia pakai jas dasi apa namanya, kayak orang kantor, kayak bos gitu, nuding ke bawah, tapi di belakangnya ada yang nyambuk, jeda berdarah semua, sobek kayak gitu. Walaupun dia dicambuk, dia tetap menunjuk, dan ya pas dicambuk dia merasa kesakitan dan cuma gitu. Nah, si Wardi dan teman-teman Wardi berpikir, oh mungkin ini orang-orang yang melakukan pesugihan, tapi di alam ini, di alam yang dia tuju pesugihan itu, dia seperti ini yang akan datang kan, mungkin seperti itu ya. Nah, setelah itu terus berjalan, perahunya berjalan pelan tanpa dikemudikan itu sama pengemudinya perahunya itu, dia berjalan sendiri. Terus berjalan, dia bingung. Nah, sampai supir perahunya itu bilang, Dek, kamu merasakan aneh gak ini?